Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham di sektor batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, dan kelima UNTR. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari ini ditutup turun 2,29% ke harga 1920, dan Indi ini masih terus dijual asing ya. Dari tanggal 30 November asing terus jualan saham Indi ini, baru 2 hari dia net buy. Kalau dilihat broker summary-nya biasa aja ya nih, karena yang bayar sellernya sama nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi istirahat, wajar, sudah naik cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi nih. Jadi istirahat dulu. Harusnya Indi target mencapai 2250 ini dulu ya, baru dia mungkin kalau tidak mampu naik lebih tinggi ke 2680 ya dia koreksi. Jadi ini dia masih istirahat sebelum dia naik tinggi. Selama dia tidak breakdown dari 1840 ya, potensi Indi masih sangat besar ke atas. Kalau dia breakdown ya arah selanjutnya ke 1500 sampai 1260. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya, cut lossnya di 1790, itu sekitar 6,52%. Target profit tetap di 2200 ya. Nah sekitar 16%, jadi 2 kali lipatnya ya, hampir 3 kali lipatnya. Dan kalau 2250 ini di breakout, itu potensi sangat bagus. Indi akan mengarah ke 2680, bahkan target saya ke 3350 ya. Ini bisa dikatakan jadi ini 2240 ini adalah resisten yang terbentuk dari Januari 2019 yang sempat diuji beberapa kali namun tidak mampu, akhirnya diturun. Harusnya ini jadi momentum karena harga batubara juga naik, volume Indi juga meningkat yang signifikan ya, harusnya Indi bisa lebih tinggi lagi ya. Ya terdekat menguji 2240. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro pada hari ini ditutup turun 4,18% ke harga 1490, dan Adro ini masih terus dijual asing ya. Secara bulanannya ya Adro masih dijual asing. Kalau dia dari broker summary-nya terlihat di sini Morgan Stanley jual di 187.000 dan tidak terdapat di top 10 buyer ya. Jadi Morgan Stanley ini distribusi, JP juga distribusi, FS juga distribusi. Ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro harusnya mempertahankan supportnya di 1465 ini, karena ini adalah support kuat yang dulunya resisten kuat Adro semenjak dari Januari 2019 dia tidak mampu breakout dari 1465 ini, dia kembali turun, jadi harusnya ini dipertahankan. Masih wajar kalau Adro koreksi ya, atau juga ada yang profit taking, tapi target Adro tuh harus mencapai 1650 ya, minimal dia harus menyentuh. Kalau Adro mampu breakout dari 1650 itu potensi sangat bagus lagi ya. Arah selanjutnya ke 2000 ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia sering menyentuh 2000 nih. Habis itu arah selanjutnya ke 2400, 2300 ya. Jadi ke daerah sinilah. Jadi seperti itu untuk Adro. Adro masih koreksi ya, koreksi wajar lah. Harusnya dia mempertahankan. Ini kalau kita hapus, nah ya, biar Bapak Ibu nggak pusing lihatnya. Nah, jadi Adro itu harusnya mempertahankan resistennya di 1465. Dulu resisten, sekarang support. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari ini ditutup turun cukup dalam ya, 4% ke harga 3040, dan PTBA ini masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, YU jadi top seller menjual 121.000 ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ya bisa dikatakan gagal, nggak bisa gagal. Kalau dia besok atau lusa atau di minggu depan dia tidak mampu naik ya, dia akan mengarah ke 2800, dan harusnya 2800 ini menjadi support kuat PTBA ya. Mungkin PTBA akan membentuk pola cupnya di sini. Nah ya, ini handle-nya nanti. Nah di situ saat dia breakout 3200 ini, saya sudah pasang target 3700, dia udah menutup gap terdekat
di 3.330 dan juga di 3.700 ya. Potensi bagus juga untuk PTBA kalau mampu breakout. Jadi dia ini masih koreksi wajar, harusnya tidak lebih dari 2.800. Kalau Bapak Ibu mau buy ya jaga-jaga di bawah ya. Nah, seperti yang saya bilang waktu itu, belinya ya di daerah 2.800 ini, aman di 2.800 sampai 2.900 ini ya. Cut loss di 2.700. Jadi seperti itu untuk PTBA masih wait and see. Kalau besok dia mampu rebound ya itu potensi bagus. Kalau dia lanjut koreksi ya Bapak Ibu bisa jaga bawah atau beli saat dia breakout tapi nunggu konfirmasi ya, beli di atas 3.200 sampai 3.250. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. PTBA masih berpotensi besar mengarah ke atas harusnya ya. PTBA ini juga ke 3.700. Target saya 3.700 harus dicapai, tapi kalau di sini dia koreksi ya wajar lah, koreksi wajar menurut saya. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup juga turun cukup dalam 3,44%, ke lepas harga 14.725. Kalau dilihat Poren masih net buy ya. Di 3 hari dia net buy. Kalau lihat broker semarinya malah bandar-bandar asing ini jualan sangat besar. JP jualan di 22.000 dan tidak terdapat di top 10 buyer. Dia distribusi, MS juga distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG masih ya sama, masih koreksi dan sideways. Seperti saya bilang ya, kemungkinan besar dia sideways-nya di 14.000. Ini supportnya sampai 15.500. Jadi tektokan dulu di sini sampai ada momentum bagus, baru dia ke 18.000. Saya target ITMG ini 18.000, nggak nyampe 20.000 ya. Tapi kalau dia mampu breakout 18.000 baru bisa dia mengarah. Target saya bukannya ke 22.000 lagi ya, ke 24.000 kalau dia mampu breakout dari 18.200 ini. Jadi seperti itu untuk ITMG wait and see dulu, mending nunggu dulu dia di bawah lah ya. Bisa juga ITMG ini membentuk pola cup and handle ya. Hampir-hampir sama nih saham-saham batubara ya. Pergerakannya ya bisa seperti ini. Nanti dia kalau konfirmasi breakout disertai volume 15.500 itu potensi besar ke 18.275. Apakah bisa spekulasi buy kalau takut ketinggalan kereta ya? Tapi ya harus sabar selama di area trading plan, hold ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ya, cut lossnya di 13.400 sampai 13.300 itu sekitar 9%. Target profit ya karena cukup dalam ya, targetnya minimal ke 17.000 inilah ya. Kalau dia menyentuh 17.000 pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 18.000 sekitar 20% ya kalau beli di sini. Tapi ini ada prosesnya, mungkin sebulan 2 bulan juga bisa ya, atau lebih cepat. Jadi selama di area trading plan di hold aja. Jadi seperti itu untuk ITMG, masih berpotensi ke atas, cuman ya ada koreksi-koreksi wajar. Dia harus membentuk swing low-nya ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada UNTR. UNTR pada hari ini ditutup turun 0,18%, turun tipis ke level harga 27.125. UNTR ini masih terus dibeli asing ya dari awal bulan Desember, baru 1 hari asing net sell. Kalau dilihat broker semarinya, KZ hari ini nampung di 16.000, CC nampung di 13.000, CS nampung tapi CS juga jual, CC juga jual. Jadi yang hari ini akumulasi itu hanya KZ ya. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, UNTR ada di area pertengahan dan UNTR ini harus mencapai resistennya di 29.000 sampai 30.000 ya. Dan ini ya dia lagi proses mau ke atas ya. Wajar kalau istirahat karena dia dari bottomnya 20.000 sudah naik lumayan tinggi sekitar 30-an% ya. Kalau saya lihat 30-an%. Nah, kan jadi wajar istirahat dulu. Harusnya juga UNTR tidak akan turun dari 25.320 ini ya. Karena UNTR sudah membentuk ini nih, pola lupa, saya namanya lupa. Nah, ya, dikecil. Nah, seperti ini. Mungkin dia akan membentuk handle dulu sini baru dia naik ya. Kalau dia mampu breakout dari 29.000 itu potensi sangat bagus. Mungkin UNTR akan mengarah ke 32.500 terdekatnya, bahkan bisa ke all time high-nya di 39.000 sampai 40.000. Jadi seperti itu untuk UNTR juga masih bagus, masih wajar, masih koreksi ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga hari ini? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, cut loss-nya ya di bawah EMA 20-nya di 24.600, sekitar 9%.
Target profit terdekat 29.000 itu 8% ya, hampir sama. Tapi kalau mampu breakout dari 29.000 30.000 ini potensi sangat bagus. ONTR terdekat ke 32.000 sekitar 20% ya. Ini juga bisa dikatakan ada resisten kuat yang terbentuk dari Januari 2019 ya. Ini tidak mampu di breakout, harusnya ini bisa menjadi momentum ONTR breakout dari 29.000 sampai 30.000 ini ya. Yang penting sabar, seperti saya bilang, selama di area trading plan hot. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, bisa klik linknya di deskripsi. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.